Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mister Yama, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan terus ikuti di channel Mister Yama. Kali ini kita akan berziarah di makam Sunan Derajat, yaitu yang berada di daerah Derajat ya, atau sekitar di daerah Paciran, Kecamatan Paciran. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Qasim atau Hasim. Kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Meninggal di tahun perkiraan 1522 Masehi di Kecamatan Paciran. Orang tuanya adalah Sunan Ampel, ibunya adalah Nyai Ageng Manila. Anaknya ada 3, yaitu Dewi Wuryan, Rekyana, dan Sandi. Kakeknya adalah Sunan Gresik, neneknya adalah Dewi Condrowulan. Saudara kandungnya adalah Sunan Bonang, Siti Syariah, Siti Hafsah, Dewi Murtasiah, dan Asyikah. Tempat pemakamannya berada di daerah Derajat atau Paciran. Sunan Derajat merupakan salah satu sunan dalam Wali Songo. Kemudian dia dipanggil Derajat karena pada saat itulah Sunan Derajat mendirikan sebuah pesantren bernama Dalem Dhuwur, sehingga dia dijuluki Sunan Derajat. Awalnya desa ini sangat gersang dan masyarakatnya bisa dikatakan sangat miskin, yaitu di daerah Paciran, Kabupaten Lamongan, namanya Desa Derajat. Kemudian Raden Qasim berdakwah di sana. Lalu Sunan Derajat menjadikan daerah tersebut subur dan makmur. Di desa inilah Sunan Derajat mendirikan sebuah pesantren. Dan untuk membangun pesantren kemudian oleh Kerajaan Demak untuk memudahkan Sunan Derajat dalam menyebarkan agama Islam di daerah tersebut, berhubung beliau dengan Raden Patah yang merupakan Sultan Demak yang sangat baik, Sunan Derajat diberikan sebuah gelar bernama Sunan Mayang Madu. Gelar ini diberikan juga karena Sunan Derajat dianggap mampu menanggulangi kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut dan membimbing masyarakat sehingga kemudian mereka bisa menjadi lebih baik. Sunan Derajat dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai pribadi yang sangat memperhatikan keadaan sosial di lingkungannya. Beliau selalu memperhatikan nasib kaum fakir miskin dan mengusahakan kesejahteraan sosial bagi mereka. Ini adalah sekitaran pintu masuk area makam Sunan Derajat, juga dikelilingi pemakaman umum, teman-teman. Sunan Derajat mengajarkan cara bertanam, berdagang, serta keterampilan lainnya. Di antaranya seperti membangun rumah, membuat alat untuk memikul, dan untuk berdagang, dan cara bagaimana berdagang. Barulah setelah kehidupan kaum fakir miskin tersebut menjadi mulai lebih baik,
beliau mengajarkan ajaran Islam kepada mereka secara pelan-pelan. Ajaran Islam yang diajarkan kepada masyarakat setempat adalah etos kerja keras, empati yang diwujudkan lewat sifat dermawan, sikap tenggang rasa, sikap saling peduli terhadap sesama, gotong royong, solidaritas sosial, hingga selalu membantu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di lingkungan sekitar. Ini adalah salah satu pintu masuk menuju ke pemakaman Sunan Derajat atau Raden Qasim. Dan juga inilah kayu-kayu peninggalan Sunan Derajat yang dahulu pernah digunakan sebagai seperti dampar atau panggung untuk seperti musola atau menyimpan sesuatu benda barang yang digunakan oleh Sunan Derajat, teman-teman. Masih kita lihat sampai sekarang, meskipun sudah begitu tua umurnya ya teman-teman. Berkat usahanya, selain mendapatkan gelar sebagai Sunan Mayang Madu, Sunan Derajat juga mendapat kewenangan dari Kerajaan Demak untuk mengatur wilayahnya sendiri, sehingga beliau mempunyai otonomi sendiri. Jika ayahnya memiliki ajaran Molimo, Sunan Derajat memiliki ajaran Catur Piwulang. Salah satunya parengono teken marang kang kalonyan lan wuta, artinya berikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan yang licin dan buta. Yang nomor 2, paring pangan marang kang kaliren, artinya berikanlah kepada orang yang kelaparan. Nomor 3, paring sandang marang kang kaudan, yang artinya adalah berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Yang keempat, paring payung marang kang kodanan, yang artinya adalah berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Kita sedang memasuki area makam Sunan Derajat, dan inilah makam Raden Qasim atau Sunan Derajat, teman-teman. Ini adalah sekitaran yang sudah dibangun secara rapi oleh para pemerhati makam ya, atau juga yang sedang merawat makam. Pintu masuknya masih seperti dahulu. Kita harus menundukkan kepala, artinya kita harus hormat ya. Ini adalah salah satu ajaran catur piwulangnya dari Sunan Derajat yang juga tertulis di sebelah pintu masuk makam. Ini adalah makam utama pintu masuk Sunan Derajat, teman-teman. Ini makamnya sudah dibangun secara rapi ya. Banyak ukiran-ukiran juga. Dan kita sekarang berada di dalam makam Kanjeng Sunan Derajat. Ini adalah peziarah-peziarah yang sedang berdoa, bertawasul, juga memohon ridho pada Allah lewat wasilah karomah Kanjeng Sunan Derajat. Ini adalah juga rombongan saya juga dari Jawa Tengah ya, tepatnya dari Desa Kerangganarjo, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan. Dari keempat ajaran tersebut tentu saja kita bisa melihat kalau ajaran Sunan Derajat ini cenderung mengajarkan untuk selalu membantu dan menolong sesama. Juga tak hanya ajaran catur piwulang yang diajarkan oleh Sunan Derajat, tetapi juga ada ajaran Pepali Pitu yang juga beliau ajarkan. Ajaran Pepali Pitu adalah filosofi Sunan Derajat yang dijadikan sebagai pijakan dalam kehidupan sehari-hari.
Satu, membangun resep Yasin Sasumo memiliki arti membuat senang orang lain. Nomor dua, juning suku kudi eling lan waspodo, yang artinya adalah di dalam suasana riang kita tetap harus selalu ingat kepada Tuhan dan bersikap waspada. Nomor tiga, Laksmi taning subroto tan nyipto marang pringgo bayaning lampah, yang artinya kalau dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita yang luhur kita harus pantang menyerah dan jangan menghiraukan halangan serta rintangan yang ada. Nomor 4, meper hardaning ponco driyo, yang artinya kita harus selalu menekan hawa nafsu duniawi. Nomor 5, hening hening henung, yang artinya dalam diam akan dicapai keheningan dan dalam keheningan akan mencapai jalan kebebasan yang mulia. Nomor 6, mulya guna panca waktu, yang artinya suatu kebahagiaan lahir batin yang hanya bisa dicapai dengan sholat 5 waktu. Yang terakhir nomor 7, menehono teken marang wong kang yuta, menehono mangan marang wong kang luwih, menehono wusono marang wong kang muda, menehono liup marang wong kang kedanan. Artinya memberikan tongkat kepada orang yang buta, memberikan makan kepada orang yang lapar, memberikan pakaian kepada orang telanjang, dan memberikan tempat berteduh untuk orang yang kehujanan. Pada ketujuh tersebut, yang nomor 7 disebut catur piwulang, dimasukkan untuk melengkapi ajaran Pepali Pito. Ini juga termasuk peninggalan-peninggalan dari Sunan Derajat ya. Ini kayu jatinya sangat tua sekali teman-teman, sehingga dimuseumkan di sini. Dan ini adalah para peziarah tadi dari rombongan saya yang kehujanan. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Mister Yama ya, dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.